Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anisatul Hikmah SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Bina Insan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Siti Maisaro, SPD. Beliau adalah wali kelas 4 di SDIT Bina Insan Keragilan. Assalamualaikum Siti Maisaro. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan adakan percakapan perobservasi gitu Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Siti lakukan di dalam kelas gitu. Dan sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas Ibu Siti. Begitu ya Bu? Ya, siap. Oke. Adapun yang dilakukannya supervisi ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Siti Maisaro lakukan di dalam kelas nanti. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Tentunya ini adalah sebagai persiapan awal gitu ya untuk Ibu Siti Maisaro sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri dan sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik gitu ya untuk murid Bu Siti Maisaro. Begitu ya Bu? Ya. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya ajukan kepada Bu Siti Maisaro, boleh? Oke. Yang pertama nih Bu Siti, yaitu berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Siti capai di pembelajaran pada kali ini? Oke, di sini kan saya mengambil materinya itu tentang ciri benda, zat, dan perubahannya di pembelajaran IPAS. Nah, tujuannya itu saya ingin siswa mampu mendeskripsikan tentang perubahan zat. Nah, contohnya misalkan perubahan wujud zatnya kayak padat, ke cair, gitu seperti itu. Dan siswa mampu mendeskripsikan perubahannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa juga mampu menjelaskan perubahannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada 3 tujuan dalam pembelajaran yang ingin Bu Siti capai ya. Oke. Nah, bagaimana sih untuk area pengembangan yang ingin Ibu Siti capai dalam pembelajaran kali ini? Oke, di sini kan saya ingin tujuan pembelajaran itu mendeskripsikan ya Bu ya. Jadi nanti saya mengajak anak-anak itu observasi tentang perubahan zat dan membuat bagan perubahannya gitu agar siswa itu mengerti ternyata ada perubahan zat yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, baik, berarti bagian pengembangan yang ingin Bu Siti capai itu adalah di bagian observasi dan juga pembuatan bagan ketika praktik nanti ya Bu ya. Nah, saya juga ingin mendengar nih Bu, bagaimana untuk rancangan pembelajaran yang ingin Bu Siti Maisaro capai atau Bu Siti Maisaro terapkan dalam kelas, mungkin baik dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Nah, di sini kan kita sudah mengikuti kurikulum IKM ya Bu ya. Betul. Jadi di sini saya akan mengambil pembelajaran berdiferensiasi konten. Di mana nanti anak-anak itu akan diberi penilaian awal, di mana nanti akan dibagikan kelompok sesuai dengan kemampuan anak itu. Jadi nanti anak itu ketika sudah dibagi dengan kelompok sesuai kemampuannya, nanti akan diberikan tugas sesuai kemampuannya. Contohnya seperti kelompok 1 yang sudah mampu menjelaskan atau presentasi, nah itu akan diberikan tugas bagan dan dia presentasi di depan kelasnya. Itu contohnya seperti itu Bu. Jadi nanti setelah itu nanti akan dilaksanakan praktikum dan observasi. Baik, jadi untuk rancangan pembelajaran ini berupa berdiferensiasi konten dan juga proses gitu Bu ya, sehingga nanti anak-anak juga akan belajar sesuai dengan kemampuannya gitu, dan tentunya lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Nah, terus bagaimana nih untuk media pembelajaran yang akan Bu Siti Maisaro gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajarannya itu saya akan menyiapkan materi, yaitu pertama materi PPT yang akan saya presentasikan kepada anak-anak. Yang kedua itu bagan perubahan wujud benda, dan yang ketiga itu nanti saya meminta anak-anak membawa bahan-bahan praktek gitu. Dan yang terakhir nanti saya menyiapkan LKPD. Oke, berarti Bu Siti Maisaro ini akan menggunakan media PowerPoint gitu ya untuk nanti di materinya. Terus setelah itu Bu Siti juga akan menggunakan media bagan gitu ya. Terus LKPD dan juga tentunya yang lain, dan anak-anak ini bakal praktek ya. Iya, Berarti mereka juga akan membawa bahan-bahan
yang sudah disiapkan atau ditugaskan. Nah, Masya Allah, keren sekali. Oke, kira-kira kapan nih Ibu Siti akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di jam keberapa? Nah, sesuai jadwalnya pembelajaran IPAS itu di hari Kamis. Nah, itu insya Allah nanti saya akan melaksanakan di jam ke-6. Oke, baik. Berarti Kamis depan saya akan datang ke kelas Ibu Siti Maisaroh untuk melakukan supervisi kelas, begitu ya Bu ya. Nah, dan nanti kegiatan observasi kelas ini saya akan mencatat beberapa hal yang terjadi atau yang Ibu Siti lakukan di dalam kelas, begitu ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu Siti Maisaroh melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan kembali percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi. Baik, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa sih yang Bu Siti dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Oke, hari ini saya mendapatkan pembelajaran ya Bu. Oh, ternyata sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ternyata kita harus merancang ya dan tahu tujuan pembelajarannya itu apa, dan menyediakan media pembelajaran agar nanti lebih percaya diri dalam mengajar dan tujuan pembelajaran juga tercapai. Alhamdulillah, berarti ada manfaatnya ya, percakapan perobservasi kita pada hari ini. Tentunya ini sangat membantu Bu Siti untuk kedepannya bisa lebih mempersiapkan diri lagi gitu ya, sehingga nanti ketika proses observasi itu juga ada evaluasi dari saya, sehingga kedepannya ada perbaikan untuk pembelajaran yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Siti karena sudah mau melakukan praobservasi bersama saya, dan nanti kita akan bertemu di Kamis depan. Dan nanti di pasca observasi ini kita juga akan didampingi oleh pendamping praktik saya. Semoga Bu Siti tidak keberatan ya. Oke, terima kasih Bu Siti atas waktunya. Sukses selalu.
Sama-sama.